Hari ini adalah reses di hari yang terakhir. Reses di hari yang terakhir ini ditentukan oleh Pak Wakil Ketua Rekan Pimpinan Bapak Joce Luntungan SE. Beliau mengusulkan agar bisa bersama-sama turun reses di Pasar Ulu. Karena reses dari kampung ke kampung di satu daratan sudah dilakukan, reses ke pulau kecil sudah dilakukan, reses di tempat pelayanan kesehatan atau di rumah sakit sudah kami lakukan. Katanya tinggal di pasar yang belum. Jadi saya menyetujui bersama-sama dengan rekan pimpinan Bapak Joce Luntungan SE agar bisa turun ke pasar bersama-sama melakukan reses. Reses di pasar ini paling banyak keluhan bahwa tarif bea seperti istilah pedagang kebanyakan menyebutkannya bea atau retribusi ini sudah naik sejak hari Jumat katanya. Jadi kira-kira sudah seminggu tarif retribusi naik. Sedangkan saat ini di tengah pandemi COVID-19 kita tahu bersama bahwa pendapatan masyarakat semua menurun. Otomatis daya beli masyarakat di pasar itu pasti menurun drastis. Dengan dinaikannya bea, masyarakat mengeluhkan masyarakat tidak mampu untuk membayar bea yang wajib setiap hari harus ditagih. Saya memberikan jawaban kepada masyarakat atau solusi pada saat itu. Jika tidak mampu, silakan dikeluhkan ke Dinas Perindak bahwa mereka tidak mampu. Karena mereka mau biaya hidup aja tiap hari, mau makan aja sudah sulit. Apalagi mau bayar bea atau retribusi sebagai sumber PAD pemerintah daerah. Sekarang 10.000. Ya kalau 10.000 jualan begini berat, nah. Ya sebegitu loh, Pak, biar berat loh. Tidak salah. Nah, kalau ada keluhan, para sampaikan ke dinas ini berat gitu. Tapi kalau dari ibu pasrah di keadaan, ya ada masalah loh. Mau bayar bea, ada untung. Jadi juga untung cuma bayar bea. Ya 10.000. Iya. Kalau bea, kalau kita 5.000 satu hari. Oh, mungkin ada di luar 10.000. Itu orang so ukur meja. Ukur meja so ada ukur, jadi dia besar, kecil, besar. Kalau kita kecil itu cuma 5.000, 3.000 dan 1.000, dan 2.000. Ada 3.000, ada 2.000. Ada 3.000, ada 2.000. Iya. Kalau buat orang, kalau Pak Uto ini 5.000, 7.000. Sekarang itu ada ukur tuh semeja ini semua. Sekarang bagaimana? Rame atau sepi? Hah? Boleh jualan lah? Ya, Boleh cukup sekali-sekali lah. Kalau nyana cukup, mau bayar bea, mengeluh, no? Salah-salah kalau suka jalan biar soalnya boleh mengeluh. Kertas taruh. Takut mah, rumah. Aku kapura. Apa? Aku kapura. Jadi betul takut mantal loh, kurang. Ya enggak, sesuai. Kalau orang cari keuntungan, lagi. Keluhan juga dari pedagang di pasar ikan, khususnya tangga di pasar ikan itu sudah banyak memakan korban. Informasi dari masyarakat katanya sudah lebih dari 50 orang yang jatuh terpeleset di tangga pasar ikan. Ternyata ini pendek, jarak
Jadi kalau pendek. iya. Banyak sekali biasa setiap hari ada 4 korban. Kenapa urusan tangga saja tidak bisa diurus? Tapi bea setiap hari itu mereka tidak pernah lupa untuk menagih. Mestinya hak dan kewajiban harus seimbang. Bea ditagih tiap hari atau retribusi ditagih setiap hari, tapi prasarana di pasar harus bisa disempurnakan untuk kenyamanan dan keselamatan penjual. Informasi masyarakat juga, katanya ada yang hamil jatuh di tangga tersebut keguguran. Ada juga masyarakat yang jatuh di situ katanya sampai sudah meninggal. Tangga ini harus secepatnya diselesaikan. Dinas Perindak maupun dari dinas terkait lainnya harus memperhatikan hal ini. Jangan hanya menagih bea, keselamatan masyarakat itu disepelekan. So ada korban. Jangan perlu tehnya itu. Korban dompet jalan ke sini meninggal. Korban dompet jalan ke sini meninggal. Yang hamil suka guguran di sini. Takut lagi, malah menjakan lagi. Boleh. Enggak, Kami situ takut. Coba catat. saya catat. Sudah nih, saksi. Puluhan orang jatuh. Kita mau koordinasi dengan Kadis dan Asep daerah bagaimana. Ada lain deh. Keluhan masyarakat juga dari yang penjual atau yang mau mengirimkan ikan keluar Pulau Siau, atau mereka istilah sehari-hari sering pak-pak ikan di pasar. Mereka mengeluhkan cold box mereka jika ditaruh di pasar harus membayar retribusi per hari, dan itu wajib membayar 10.000 sampai 15.000 per hari. Mereka mengeluh, bukan setiap hari mereka mau pak ikan, mau kirim ikan. Jika sampai seminggu, 2 minggu tidak pak ikan, mau ambil di mana uangnya? Ini mestinya harus diperhatikan oleh Dinas Perindak, bahwa adalah kebijakan bagi masyarakat. Apalagi saat pandemi ini, jangan kita membuat masyarakat ini terlalu berat memikul beban dan kewajiban untuk PAD. Masyarakat ini harus juga mau memenuhi kebutuhan makan mereka. Mengenai ini kebijakan dari Pak Kabir, itu masalah orang mau packing tuh, orang mau packing ini tanpa box ini, walaupun tidak ada orang bapak, ini tetap dikenakan bea tanpa itu dong, coba begini Pak, itu berda kan mengacu dari dewan toh Pak. Dewan yang top sama-sama deh. Iya, tapi ini cuma kebijakan. Masa 1 meter 1.000, baru 1 meter 1.000 itu dia punya kan 10 meter. Jadi dikenakan 10.000 per hari. Per hari. Dia pegang Orang minta maksud. Bapak, kalau apa kan Bapak? Kalau masalahnya kalau nyana Bapak, orang harus kenakan dia. 10.000 per hari besar kali kan satu bulan berarti 1 bulan 300. 300.000. Iya. 15.000 per hari. Kalau orang mereka sendiri. Ada per bulan. Nanda. Sebenarnya 32. Jadi yang per 100.000. Oh, kita bukan dari kantor. Bukan dari kantor kita Bapak. Kalau menyenangkan memang kita Keluhan masyarakat juga di kios kecil samping WC di pasar ikan ini tidak dibongkar. Kenapa
ada kios-kios lain di sekitar tersebut dibongkar. Satu kios ini berdiri kokoh, tak ada petugas yang berani mau membongkarnya. Padahal ini hanya bangunan sementara. Dindingnya triplex, rangkanya dari bekas tulang taso atau baja ringan. Siapa yang punya ini? Siapa yang seolah-olah kebal tidak bisa dibongkar di pasar? Dinas Perindak harus adil. Masyarakat jangan pandang bulu kalau mau menerapkan aturan. Jangan tebang pilih. Sebenarnya bas yang bikin pasar ini punya. Siapa bas boleh ada jatah kios itu? Tahu lagi Bapak memang dia ada offer di sini. Dia jual ini kios. Kalau ini kok ada cerita dan Papa, jadi kita cuma dan tahu ada jual atau cuma ada offer, pokoknya kita yang tahu lah. Jadi ibu bayar bea bagaimana? Kita setiap hari. Berapa? Ada kelarnya 5.000. 5.000. Sekali sih ada kalau di DP apa 5.000 saja 10.000 no? Tapi kan sesuai dengan DPP ada orang tadi kan 5.000. Ibu Papa siapa? Ini Pulau Sule kan. Yang di mana? Pulau apa? Iya. Keluhan masyarakat juga dari pasar rempah-rempah yang ada di dekat tempat turun masyarakat dari pulau-pulau. Mereka mengeluh, katanya mereka posisinya terlalu ke dalam. Jika ada yang berjualan di luar, mereka sudah tak kebagian masyarakat mau membeli di dalam. Mereka mau pemerintah menyediakan tempat jualan yang ada akses yang mudah bagi masyarakat agar masyarakat bisa bebas dengan mudah masuk ke pasar, tidak berhimpitan dan punya tempat yang paten. Karena selama ini mereka dari satu tempat ke tempat yang lain dibongkar, digusur lagi, bikin lagi yang baru. Tidak ada solusi paten dari pemerintah. Pasar ini memang banyak masalah. Penjual rempah kan nyanda satu tampak. Jadi yang banyak orang lewat di situ yang banyak laku. Kotoran di dalam sini dari luar, biasa di luar boleh dapat hari Sabtu begini boleh 3-4 kas. Ini jangankan 2 kas, 1 kas jangan mati. Jadi kalau boleh kita sampai dia semua rempah-rempah semua atur Adil. Iya, ini seakan-akan yang sebagian yang besar yang tolong kalau mana ada solusi. Pasar kita di sini karena orang di barangnya laku. Jadi orang pindah menjual di luar. Karena ulang kasih masuk ulang orang semua di dalam sini. Ada juga keluhan dari pedagang musiman. Ini sudah tradisi masyarakat dari Kampung Tanaki, dari Kampung Kapeta, Kampung Lai, Kampung Beong, Kampung Dompas, Kampung Salili, itu mereka menanam rempah-rempah. Mereka membawa itu untuk dijual di pasar agar mereka pulang bisa beli ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka mengeluh mereka ini tidak diberi tempat atau tidak disediakan tempat yang layak. Karena jika hujan, mereka basah. Jika panas, mereka menerima terik matahari. Tidak ada fasilitas yang disediakan pemerintah yang layak bagi pedagang musiman. Ini adalah pekerjaan
yang berat bagi pemerintah. Karena pasar ini multi etnis, kompleks permasalahannya. Pemerintah harus bisa berpikir jernih agar ada kesetaraan, ada perimbangan, dan ada jaminan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di pasar, baik penjual maupun pembeli. Di jalan ini pemerintah kasih kesempatan untuk kami bilang buka di sini orang dari kampung. Serta orang buka di situ orang dari kampung. Ada orang dari dalam sini yang keluar berjual di situ. Orang yang dari kampung boleh 5.000 sudah boleh Pak. Orang selalu kita meja di depan. Cuma itu yang kita pemerintah. Orang yang perhatikan. Orang yang dari kampung harus ada tempat. Kayak sampai kemana masa orang waktu hujan, orang kehujanan, waktu panas orang panas di luar sana. Minta dan perhatian, tanpa orang kita laki, orang ke petani itu dari dulu bapak. Jual sayur, cari ikan, orang cuma ada tanam tomat. Tapi kalau bapaknya rica tomat orang cari ya orang-orang sini tanam itu pasti masuk lagi setiap hari. Ada lagi yang sini dikasih, tapi tetap bikin satu orang itu setiap hari. Jadi kalau hujan di situ orang hujan mas. Demikian reses saya bersama pimpinan DPRD Bapak Yoce Luntungan SE di Pasar Ulu. Ini adalah reses di hari terakhir dari kami berdua. Diharapkan masyarakat yang memberikan informasi atau keluhan maupun aspirasi kepada kami tidak bosan-bosan agar kami bisa berjuang bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro ini. Shalom.